Bapak Antropologi Indonesia. Bagaimana pola pikir masyarakat berubah dari zaman kerajaan, kolonialisme, hingga era modern. Program Siskamling Sosial menjaga keamanan dan kepedulian sosial. Manusia Indonesia oleh Kunjaraningrat. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa orang Indonesia itu terkenal ramah, suka gotong royong, tapi juga sering dibilang kurang disiplin atau bahkan feodal? Sebenarnya kita ini siapa sih? Nah, ada satu buku legendaris yang mencoba menjawab ini, judulnya Manusia Indonesia, karya Kunjaraningrat. Buku ini nggak cuma membedah karakter manusia Indonesia, tapi juga kasih gambaran bagaimana seharusnya kita membangun bangsa ini. Yuk, kita bahas bareng-bareng di podcast Jejak Om Roy. Jadi sebelum kita bahas isi bukunya, kita kenalan dulu sama penulisnya. Kunjaraningrat itu bukan sembarang orang. Dia adalah Bapak Antropologi Indonesia. Lahir tahun 1923, beliau ini akademisi yang meneliti soal budaya, kebiasaan, dan pola pikir orang Indonesia. Nah, salah satu bukunya yang paling fenomenal adalah Manusia Indonesia, yang pertama kali diterbitkan tahun 1974. Buku ini dibuat bukan tanpa alasan. Di masa itu, Indonesia masih muda sebagai sebuah negara, dan banyak orang bertanya, siapa kita ini? Apa karakter khas orang Indonesia? Kunjaraningrat mencoba menjawab itu dengan menganalisis budaya kita dari berbagai sudut pandang. Kunjaraningrat menulis buku Manusia Indonesia berdasarkan pengamatan ilmiah dan penelitian antropologis yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Sebagai Bapak Antropologi Indonesia, ia menggunakan berbagai metode akademik untuk menganalisis budaya dan karakter bangsa Indonesia. Berikut beberapa pendekatan yang ia gunakan untuk menyusun buku ini. Kunjaraningrat mengandalkan antropologi budaya, yaitu studi tentang kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan pola pikir masyarakat Indonesia. Ia meneliti bagaimana budaya mempengaruhi karakter manusia Indonesia, termasuk bagaimana tradisi turun-temurun membentuk cara berpikir dan bertindak kita. Beberapa contoh gotong royong ditemukan di hampir semua daerah di Indonesia, dari desa hingga kota, yang menunjukkan bahwa manusia Indonesia memiliki jiwa kolektivisme yang kuat. Budaya pattern client terlihat dalam hubungan masyarakat dengan pejabat atau pemimpin yang seringkali bersifat feodal dan berbasis hubungan kekuasaan daripada meritokrasi, wawancara, dan observasi langsung. Sebagai akademisi, Kunjaraningrat melakukan banyak wawancara dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, dari pedesaan hingga perkotaan, dari pejabat hingga rakyat biasa. Ia juga melakukan observasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari orang Indonesia untuk memahami bagaimana mereka berpikir dan bertindak dalam berbagai situasi. Contoh, dalam banyak wawancara, masyarakat sering menyebutkan bahwa mereka ingin hidup damai dan rukun, yang menunjukkan nilai sosial yang tinggi dalam kehidupan mereka. Namun, di sisi lain, banyak orang yang enggan mengkritik atasan atau pemimpin, menunjukkan adanya budaya takut konflik dan feodalisme. Studi literatur dan sejarah. Kunjaraningrat juga membandingkan karakter manusia Indonesia dengan catatan sejarah dan literatur sebelumnya. Ia meneliti bagaimana pola pikir masyarakat berubah dari zaman kerajaan, kolonialisme, hingga era modern. Contoh, pada masa kerajaan, masyarakat terbiasa dengan sistem kasta dan hierarki sosial,
yang masih berpengaruh hingga saat ini dalam bentuk feodalisme modern. Pada masa kolonial, orang Indonesia mengembangkan mentalitas cari aman yang masih terlihat dalam budaya asal Bapak Senang atau ABS di dunia kerja. Di era modern, muncul tantangan baru seperti globalisasi dan individualisme yang mengubah beberapa nilai kolektif tradisional. Analisis perbandingan dengan negara lain. Kunjaraningrat tidak hanya meneliti karakter bangsa Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan karakter bangsa lain, terutama negara-negara Asia dan Barat. Contoh, orang Jepang dikenal disiplin dan pekerja keras, sementara orang Indonesia cenderung lebih santai dan fleksibel. Orang Amerika sangat individualistis, sedangkan orang Indonesia lebih suka kerja tim dan kolektif. Dari perbandingan ini, ia bisa menyimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan manusia Indonesia berasal dari faktor budaya dan sejarah yang unik. Kesimpulan buku ini bukan sekadar opini pribadi, tetapi berdasarkan penelitian akademik yang kuat, yaitu studi antropologi budaya untuk memahami kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat. Wawancara dan observasi langsung untuk melihat perilaku nyata manusia Indonesia. Kajian sejarah dan literatur untuk memahami akar budaya dan perubahan pola pikir. Analisis perbandingan dengan bangsa lain untuk melihat karakter yang khas dan unik. Dengan metode ini, Koenjaraningrat berhasil menyusun gambaran tentang karakter positif dan negatif manusia Indonesia yang masih relevan hingga sekarang. Inti dari buku Manusia Indonesia. Di dalam bukunya, Kunjaraningrat menjelaskan karakteristik utama manusia Indonesia, baik yang positif maupun negatif. Karakter positif manusia Indonesia, ramah dan suka gotong royong. Orang Indonesia terkenal ramah, senang membantu, dan sangat sosial. Kita punya budaya guyup dan gotong royong yang kuat, dari desa sampai kota. Adaptif dan kreatif. Sejarah membuktikan, manusia Indonesia itu jago beradaptasi. Dari zaman penjajahan sampai era digital, kita selalu bisa menemukan cara untuk bertahan. Spiritual and religius. Kepercayaan terhadap Tuhan, leluhur, dan nilai-nilai moral sangat kuat di Indonesia. Ini membentuk karakter bangsa kita, karakter negatif yang harus dibenahi. 1. Feodalisme and mentalitas patron klien. Masih banyak budaya ABS alias asal Bapak Senang. Banyak orang lebih patuh pada atasan tanpa berani mengkritik karena takut dianggap kurang sopan. 2. Kurang disiplin dan kurang produktif. Masih sering kita temui budaya jam karet. Terlalu santai terhadap waktu dan tanggung jawab bikin produktivitas kita tertinggal dibanding negara lain. 3. Suka cari jalan pintas. Ini masih jadi PR besar. Banyak orang yang lebih suka pakai koneksi, jalan belakang, atau shortcut daripada usaha keras dan meritokrasi. Bagaimana seharusnya manusia Indonesia? Sekarang pertanyaannya, haruskah kita pasrah dengan karakter ini? Tentu tidak. Kunjaraningrat memberikan beberapa pandangan tentang apa yang perlu diperbaiki agar manusia Indonesia bisa lebih maju. 1. Pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan nggak cuma soal akademik, tapi juga soal membangun mental yang disiplin dan mandiri. Kalau kita bisa tanamkan integritas dan kerja keras sejak kecil, generasi mendatang akan lebih baik. 2. Meninggalkan feodalisme and budaya asal Bapak Senang. Kita harus membangun budaya kerja yang lebih transparan dan meritokratis. Yang berprestasi harus dihargai, bukan yang dekat dengan atasan. 3. Meningkatkan produktivitas dan disiplin. Kalau mau bersaing di era global, kita harus lebih menghargai waktu,
lebih profesional, dan lebih fokus pada hasil nyata daripada sekadar basa-basi. 4. Gotong royong yang lebih modern. Budaya gotong royong bisa diadaptasi ke dunia kerja dengan kolaborasi tim yang kuat, bukan sekadar bantu-membantu tanpa sistem yang jelas. Untuk membangun manusia Indonesia yang relevan dengan situasi saat ini dan berbasis gotong royong, Om Roy coba urung rembuk ide. Semoga hal ini ada yang mendengarkan ya, dan bisa diimplementasikan mulai dari tingkat komunitas kecil, seperti RT, RW, dan kelurahan. Berikut program-program yang bisa dilakukan secara serempak, cepat, dan berbasis gotong royong. 1. Program Siskamling Sosial, menjaga keamanan dan kepedulian sosial. Apa itu? Program ronda malam bukan hanya untuk keamanan fisik, tetapi juga forum diskusi ringan antar warga untuk membahas masalah sosial, ekonomi, dan kebersamaan. Bagaimana cara menjalankannya? Setiap warga bergilir ikut Siskamling, tetapi ditambahkan sesi diskusi santai tentang masalah, lingkungan, dan solusinya. Jika ada warga yang kesulitan ekonomi, sakit, atau punya kendala, maka akan dibantu bersama secara gotong royong. Beberapa dampak positif yang diharapkan. Keamanan lingkungan meningkat, budaya peduli sesama, dan gotong royong makin kuat. Warga lebih terbuka dan terlibat dalam masalah lingkungan. Program sedekah talenta membantu dengan keahlian. Apa itu? Setiap warga pasti punya keahlian. Bantu sesama dengan keahlian yang dimiliki, bukan hanya dengan uang. Bagaimana cara menjalankannya? Buat database keahlian warga di setiap RT RW. Warga mengajarkan keterampilan. Misalnya tukang listrik bantu perbaikan rumah warga, guru mengajar gratis anak-anak, pebisnis mengajari UMKM. Setiap bulan ada jadwal berbagi keterampilan. Beberapa dampak positif yang diharapkan: pemberdayaan ekonomi lokal meningkat. Warga lebih percaya diri dan mandiri. Kesejahteraan meningkat tanpa harus mengeluarkan uang. Program pangan berbagi, ketahanan pangan berbasis gotong royong. Apa itu? Setiap rumah menanam minimal 2 jenis tanaman pangan di pekarangan atau pot. Hasilnya bisa dipertukarkan dengan warga lain. Bagaimana cara menjalankannya? Setiap RT mendata lahan kosong atau pekarangan untuk dijadikan kebun bersama. Warga berbagi hasil panen dengan tetangga. Buat pasar kecil di kelurahan untuk menukar hasil tani secara barter. Beberapa dampak positif yang diharapkan: mengurangi ketergantungan pada pasar besar, mempererat hubungan sosial, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pokok. Program sehari tanpa HP, kembali ke interaksi nyata. Apa itu? Hari khusus setiap bulan di mana warga diajak tidak menggunakan HP selama 1 hari dan fokus pada kegiatan sosial bersama. Bagaimana cara menjalankannya? Setiap RW menetapkan tanggal khusus. Warga melakukan kegiatan outdoor, kerja bakti, atau diskusi komunitas. Hadiah kecil untuk mereka yang berhasil tidak memakai HP selama 24 jam. Beberapa dampak positif yang diharapkan: interaksi sosial meningkat, mengurangi kecanduan digital, menumbuhkan empati dan gotong royong langsung. Program Rp1.000 peduli, gotong royong finansial tanpa beban. Apa itu? Setiap warga menabung Rp1.000 sehari yang dikelola RT RW untuk membantu warga yang kesulitan. Bagaimana cara menjalankannya? Setiap RT RW memiliki kotak donasi harian yang dikelola transparan. Jika ada warga sakit, kesulitan sekolah, atau butuh bantuan mendadak, dana ini bisa digunakan. Laporan penggunaan dana dibuat terbuka setiap bulan. Beberapa dampak positif yang diharapkan: membantu warga yang butuh tanpa membebani yang lain, menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong,
Dana selalu tersedia untuk keadaan darurat. Jadi, manusia Indonesia itu seperti koin dua sisi. Ada sisi baiknya, ada juga sisi buruk yang harus kita perbaiki. Kita punya potensi luar biasa, tapi kita juga punya tantangan besar. Sekarang tinggal kita pilih, mau tetap jadi bangsa yang stuck di kebiasaan lama, atau jadi generasi yang lebih maju tanpa kehilangan jati diri. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pendapat Ko Enjaraningrat? Atau kalian punya pandangan lain? Tulis di kolom komentar ya. Jika dirasa topik ini berguna buat Anda, terus beri dukungan bagi saya sebagai kreator podcast ini dengan subscribe, like, dan share, biar makin banyak orang yang sadar akan pentingnya membangun karakter bangsa.